CGP Angkatan 11 Kota Dumai akan melakukan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rameyani, saya dari SMPN 21 Kota Dumai. Baik, halo, saya Mustika Marlina dari SMP Matriawira Dumai. Dan saya adalah Misdawati SPDI dari SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Pada kegiatan supervisi akademik kali ini, kami akan melakukan proses coaching secara bergantian, yaitu akan ada observer atau pengamat, kemudian coach, dan juga coachee. Mari kita saksikan bersama-sama. Cita-cita belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke baik Ibu. Untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya benar sekali. Ya. Oke. Dimana di sini saya sebagai pengamat. Sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, mungkin saya akan menyampaikan dulu atau mendiskusikan dulu sama Ibu tentang rubrik penilaian. Ya. Nah, rubrik penilaian untuk kegiatan coaching itu ada 3. Yang pertama yaitu dalam kegiatan coaching nanti, saya berharap Ibu dapat melaksanakan coaching ini dengan menerapkan prinsip coaching, yaitu dengan adanya nanti kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, serta memaksimalkan kompetensi. Nah, selain itu juga saya berharap nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu dapat menerapkan kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang terbobot, tentunya dengan teknik rasa. Kemudian selain itu, saya berharap juga nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu dapat menerapkan alur tirta, ya, di mana adanya tujuan, kemudian identifikasi, adanya rencana aksi, dan adanya tanggung jawab. Oke. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, bolehlah ya Bu, saya bertanya dulu beberapa hal tentang kegiatan coaching kali ini. Ya boleh. Nah, oke, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching kali ini, adapun kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, Ya. dan kemudian mendengarkan secara aktif. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu akan mengembangkan nanti kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan terbobot, ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu observasi? Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini, dalam observasi kali ini, yang poin paling penting yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Kenapa saya memilih mendengarkan aktif? Karena dengan pertanyaan yang mendengarkan aktif tersebut, saya bisa nanti memberikan pertanyaan sehingga dapat menggali ide-ide coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan. Oke, baik Ibu. Berarti yang Ibu terapkan nanti, yang ingin diobservasi nanti adalah yang lebih spesifiknya mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, ini terkait dengan indikator ketercapaian. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang mana sih yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching nanti?
baik. Adapun indikator pencapaian yang ingin saya capai, yang jelasnya penerapan alutsista. Kemudian saya juga ingin menggali potensi koci sehingga nanti bisa menemukan koci tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang jelasnya seperti itu. Oke, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana nanti pada saat coaching, ya. Dan saya sebagai pengamat, saya akan mengamati nanti kegiatan coaching yang Ibu laksanakan mulai dari awal sampai akhir, ya, Ibu. Dan selamat, semoga kegiatan coaching kali ini sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oke, baik Ibu, mungkin kita lanjut aja pada kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, apa kabarnya Bu Mustika? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini bersama Ibu Mustika. Di sini kita akan melakukan proses coaching. Nah, mungkin Ibu Mustika berbagi sesuatu Ibu Mustika mungkin mau sharing kepada saya. Oke, Ibu. Ibu Rami, saya ingin bercerita tentang kegiatan saya di sekolah, ya Ibu ya. Jadi ada beberapa kendala. Salah satu kendala yang faktornya itu dari murid, ya Ibu ya. Dimana murid saya ini, kebetulan saya wali kelas, ya Bu ya. Murid saya ini selalu datang terlambat ke sekolah. Datang ke sekolah. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu Mustika mengajar di kelas berapa? Di kelas 8, Ibu. Kelas 8. Nah, masalahnya tadi murid Ibu datang terlambat ya. Nah, kira-kira menurut Ibu faktor apa saja Bu yang menyebabkan murid Ibu datang terlambat ke sekolah? Oke. Saya sudah pernah mencoba untuk mendiskusikannya bersama murid tersebut. Jadi faktor yang menyebabkan dia ini terlambat datang ke sekolah, yang pertama memang ya dia bangunnya lebih awal. Hanya saja bangun tidur itu tidak langsung mandi, tapi santai-santai dulu, baring-baring dulu. Nah, nanti kalau sudah dekat 6:30 baru mandi, udah itu baru sarapan, sehingga datang ke sekolah itu mepet jadwalnya, jadi bisa mengakibatkan terlambat seperti itu, Ibu. Oke, berarti jatuhnya gini ya Bu, siswa itu dia sudah datang, sudah bangun cepat, terus karena dia tidak bisa memanage waktu dengan baik ya Bu Mustika ya, karena tidak bisa memanage waktu dengan baik, akhirnya siswa Ibu jadi terlambat datang ke sekolah ya, benar ya? Iya, Ibu. Nah, dari sudut pandang Bu Mustika, kira-kira nih Bu, apa tindakan yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah dari perbuatan siswa Ibu tadi, untuk mengubah agar siswa Ibu biar datang tidak terlambat lagi seperti itu? Tindakan yang ingin saya lakukan ya Bu ya, saya berencana ingin coba panggil orang tuanya, berdiskusi bersama, menceritakan apa yang pernah kami diskusikan. Nah, lalu bertanya tindak lanjut apa dan bagaimana agar anak ini datangnya tidak terlambat lagi dan disiplin ke sekolah. Oke, jadi tindakan yang bisa Ibu lakukan memanggil orang tua ya Bu. Nah, terus juga tadi agar siswanya tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, dari kira-kira nih Bu, sebelum setelah Ibu memanggil orang tua, mungkin menurut Ibu ada tidak peran lain dari selain orang tua yang bisa Ibu kaitkan, bagaimana cara menumbuhkan tadi
keperluan yang diperlukan. Nah di situ saya mungkin bisa guru piket bisa membantu saya memantau anak tersebut, apakah hari ini dia datang terlambat atau sudah tepat waktu, seperti itu Ibu. Karena kan mungkin di jam pertama saya sudah sibuk masuk ke kelas yang lain ya Ibu ya. Jadi dibantu ditinjau oleh guru piket ya Bu ya, tadi untuk melihat bagaimana proses perkembangan siswa tadi ya. Nah seperti itu. Nah menurut Bu Mustika nih, tadi sudah dibantu juga dari guru piket, kemudian juga ada panggilan dari orang tua untuk memberikan efek kepada anak tadi yang ada. Nah kira-kira selain dari kedua hal tersebut, mungkin dari langsung ke siswanya, tindakan apa Bu ya kira-kira yang bisa Ibu berikan ke siswa agar menimbulkan lagi kesadarannya untuk datang tepat waktu ke sekolah? Apakah ada tindakan Mungkin tindakan yang ingin saya lakukan ke siswa, saya akan memotivasi siswa tersebut, karena dengan tinggalnya pelajaran ini tadi nilainya akan berkurang atau turun karena dia tidak tahu materi, dia terlewatkan materi tersebut. Nah itu akan menyebabkan dia sulit menjawab pertanyaan yang nantinya akan timbul, sehingga bisa menyebabkan nilainya turun. Jadi saya akan mencoba untuk memotivasinya. lebih fokus ke memotivasi siswa ya Bu ya, agar dia tahu nanti apa tanggung jawabnya, jadi menumbuhkan kesadaran dalam dirinya ya Bu. Nah harapan Ibu Mustika terhadap siswa Ibu tadi, Ibu maunya siswa Ibu nantinya seperti apa setelah Ibu melakukan tindakan? Saya inginnya siswa tersebut datang tepat waktu, disiplin, dan bisa menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat, dan juga memberikan contoh kepada teman-teman bahwa dia setelah berubah menjadi anak yang disiplin. Saya harapan Bu Mustika ya. Oke, saya doakan Bu Mustika, murid Ibu Mustika bisa berubah sesuai dengan harapan Bu Mustika nantinya, dan juga untuk tindakan Ibu selanjutnya tadi seperti Ibu yang Ibu ingin lakukan tadi. Nanti saya ingin melihat perkembangannya ya Bu. Setelah tadi Ibu akan melakukan panggilan terhadap orang tua, kemudian tadi ada kerjasama dengan guru piket ke depan ya Bu ya. Saya akan melihat lagi bagaimana hasilnya nanti. Saya ingin mendengar cerita lebih jauh dari Bu Mustika ya Bu Mustika ya, bagaimana perkembangannya nanti. Oke, terima kasih Bu Mustika untuk berbagi pengalaman ke sharingnya nih. Nah, oke, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rame, alhamdulillah ya kegiatan coachingnya udah selesai. Nah, dan saya telah mengamati kegiatan coaching yang udah Ibu laksanakan tadi. Nah, sebelum nih saya menyampaikan hasil observasi saya selama pelaksanaan coaching tadi, saya ingin menanyakan dulu satu hal sama Ibu. Dalam pelaksanaan coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang telah Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan? Oke, yang jelas indikator pencapaiannya pertama saya sudah melakukan percakapan alur cerita. Kemudian juga saya sudah menggali potensi coach saya dalam menemukan solusi terhadap permasalahan. Oke, baik. Ya Bu, apa yang Ibu sampaikan itu sama dengan apa yang telah saya amati ya, dan saya lakukan observasi. Nah, di sini saya tadi mengamati bahwa kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah menggunakan alur tilta ya. Tadi dari kegiatan mulai dari awal sampai dengan kegiatan penutup coaching tadi itu sudah menggunakan alur tilta. Nah, kemudian tadi saya juga udah mengamati bahwa kegiatan coaching yang Ibu laksanakan itu sudah menerapkan prinsip coaching ya, seperti kemitraan. Tadi saya lihat bahwa di antara coach dan coachee itu adanya kesetaraan ya, jadi tidak ada sistem penilaian di sana. Nah, kemudian juga udah ada tadi proses kreatif ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, Ibu juga udah menggali kompetensi dari si coachee, dan kemudian
Dan Ibu juga sudah menerapkan tadi kompetensi inti dari kegiatan coaching, ya, dan semua itu sudah terlaksana dengan baik, ya. Semoga kedepannya nanti Ibu dapat menerapkan kegiatan coaching ini kepada teman yang lain. Nah, satu lagi Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik, kalau untuk pribadi saya, kompetensi yang memang harus saya lebih kembangkan lagi nih Bu Misda, ya, yaitu bagian kesadaran penuh atau present. Jadi dengan adanya kesadaran penuh atau fokus, jadi saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berstruktur untuk coaching saya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Emang kesadaran penuh ini emang sangat menjadi kunci dalam keberhasilan kegiatan coaching ini ya Bu ya. Oke, baik Bu Rame, terima kasih kegiatan coachingnya kali ini. Semoga nanti kegiatan ini dapat Ibu laksanakan nanti lagi di sekolah Ibu dengan rekan sejawat yang lain. Oke, mungkin itu aja kegiatan kita kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Assalamualaikum Ibu Misda. Waalaikumsalam Bu. Ibu Misda kan ingin melakukan coaching nih. Iya, betul Nah, sekali, saya Bu. berarti Ibu sebagai coachnya, saya sebagai pengamatnya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching atau menjadi coach, saya ingin memberikan rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu ya Ibu ya. Yang pertama itu ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, terus juga ada kompetensi inti, di mana ada kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya itu kita melakukannya dengan menerapkan alur tirta, yang mana tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Ibu ya. Nah, sebelum Ibu mulai nih melakukan coaching atau menjadi coach, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke, baik, pada kegiatan coaching kali ini saya berencana untuk mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan terbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Ya baik. Dari ada tiga nih ya Bu ya. Iya, Seperti present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya ini Ibu, saya ingin tanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Nah, yang ingin saya observasi adalah saya lebih spesifik ya pada kehadiran penuh. Kenapa? Karena menurut saya dengan kita menerapkan kehadiran penuh, maka kita dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik agar nanti coach dapat mengeluarkan ide-idenya, ide-ide penyelesaian dari masalahnya dengan baik. Oke, baik Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum Ibu melakukan coaching. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya terapkan nanti adalah, yaitu saya akan menerapkan alur tirta ya, dengan menggali ide-ide yang cemerlang dari coaching. Oke, baik. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Semoga coaching Ibu sukses dan berjalan dengan lancar ya Ibu Misda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misda. Kabar Ibu gimana? Sehat? Aman? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kira-kira nih Bu, ada yang apa pembahasan kita kali ini nih Bu? Apa ya enak Bu? Mungkin kita bahas tentang siswa, tidak apa-apa ya Bu Misda ya? Oke, nggak apa-apa Bu. Masalah bagus. siswa ya. Ibu ada masalah nih?
Ada sedikit Bu Misda, saya mau sharing ya. Oke, boleh Ibu silakan. Di sini saya mau sharing tentang siswa saya. Beberapa hari ini ya Bu, ada beberapa orang dari siswa saya itu Bu, ketika saya masuk mengajar, mereka itu ada yang cabut di jam pelajaran gitu Bu Misda. Kemudian juga ada beberapa orang yang ketika memang saya sudah di dalam kelas gitu, mereka itu tidak fokus Bu Misda, sering ribut gitu atau mengganggu teman, nah seperti itu Bu Misda. Oke, jadi pembicaraan kita kali ini adalah tentang siswa Ibu yang suka cabut, ya. Kemudian Tidak fokus. tidak fokus ya. Selain cabut, juga dia tidak fokus dalam pembelajaran. Iya benar sekali. Oke, Ibu, sebelum nih kita mencari solusinya nih, kira-kira berdasarkan pengamatan Ibu, Rame, apa sih yang menyebabkan mereka ini tidak fokus dan suka cabut? Oke. Kalau menurut pendapat saya nih Bu Misda ya, salah satunya alasan mereka melakukan hal itu mungkin saja pertama karena mungkin metode atau cara pembelajaran saya yang mungkin membosankan. Oke. Kemudian yang kedua mungkin bisa saja saya kurang kurang memberikan memberikan sesuatu media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang kreatif gitu atau yang sifatnya aplikasi atau digital gitu Bu Misda. Jadi siswa saya jadinya kalau mengikuti pembelajaran saya jadinya malas gitu, karena sepertinya membosankan gitu, hanya menggunakan LKPD biasa atau buku gitu kan. Yang siswa-siswa sekarang saya lihat kebanyakan dari mereka itu mereka sangat suka menggunakan gawai untuk belajar gitu. Jadi saya rasa ya itulah sedikit permasalahan yang bisa. Jadi minat siswa berkurang dan mungkin solusinya lebih mungkin menggunakan gawai. Jadi permasalahannya itu muncul karena yang pertama mungkin Ibu masih memberikan pengajaran secara monoton lah ya. Iya, Belum benar. menggunakan cara yang kreatif gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih solusi yang bisa Ibu tawarkan begitu agar pembelajaran si anak tadi tidak membosankan lagi dan anak tadi mau menumbuhkan minat belajarnya begitu? Oke. Menurut saya ya Bu Mis, untuk permasalahan siswa saya tadi, adapun tindakan yang bisa saya lakukan, salah satunya mungkin yaitu tadi saya menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Karena mengingat siswa-siswa generasi Z sekarang ya Bu Mis ya, mereka sangat gemar belajar menggunakan gawai ya Bu. Jadi dengan adanya penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran sifatnya digital seperti mungkin Quizzes, Wordwall atau Flashpoint ya. Iya Bu. Jadi siswa tersebut bisa lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, baik, bagus sekali nih Bu solusi yang Ibu tawarkan ya. Saya sependapat juga sih dengan solusi Ibu. Nah, dari solusi tadi, di mana Ibu akan menerapkan aplikasi digital ya, di mana anak zaman sekarang itu memang mereka lebih suka gadget ya Bu. Iya, benar Apalagi sekali. kalau belajar mereka masih suka menggunakan gadget. Iya. Ya, jadi solusi yang ditawarkan itu sudah sangat bagus. Nah, kira-kira nih Bu, selain menggunakan aplikasi digital, apakah ada solusi lain gitu? Kadang kan kalau aplikasi digital ini kan nggak semua juga anak yang punya, atau kadang anak punya mungkin dia tidak punya paket gitu. Nah, apa sih kira-kira selain aplikasi penggunaan gadget, apakah kira-kira ada solusi lain yang bisa digunakan begitu?
Oke, selain mungkin aplikasi gadget, salah satunya mungkin yang bisa saya gunakan biar menumbuhkan ya motivasi siswa saya. Mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran lain yang sifatnya mungkin apa ya Bu Misda, yang menarik lah, seperti mungkin karena siswa gadget kan tidak semua mempunyai ya Bu ya. Saya bisa menggunakan mungkin media pembelajaran seperti video, seperti ya, menayangkan pakai menggunakan InfoKurs, saya menggunakan video pembelajaran. Jadi siswa itu walaupun tidak menggunakan gadget tetap tertarik dengan menggunakan video tadi, atau mungkin menggunakan juga audio bisa juga. Nah seperti itu saya rasa Bu. Oke, ini udah ditemukan rasanya ya Bu solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ya. Tadinya menggunakan genjet, kemudian sekarang dengan menggunakan, mungkin ada beberapa siswa yang tidak menggunakan genjet, yang digunakan yaitu media pembelajaran yang lebih kreatif lagi ya Bu ya. Seperti tadi video, kemudian ada tadi slide-slide ya Bu. Oke, ini sangat bagus sekali untuk dilaksanakan. Nah, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan nih, solusinya sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, solusi ini tentunya butuh komitmen ya, yang harus Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut dapat terselesaikan dengan baik begitu. Nah, terkait itu tentunya komitmen tersebut Ibu tidak bisa melaksanakan sendiri. Ibu pasti butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, kira-kira seperti apa komitmen dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan yang dapat membantu Ibu? Oke, adapun dukungan yang jelasnya ya Bu Mis, yang pertama itu dari kepala sekolah ya, selaku pimpinan sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat guru-guru yang misalnya nanti bisa bekerja sama, saya juga berkolaborasi untuk meminta ide-ide mereka bagaimana cara yang tepat atau yang baik untuk menangani murid-murid tadi. Oh, selain itu juga mungkin Bu Misda satu lagi, mungkin juga saya bisa bekerja sama dengan wali murid ya Bu Misda, bagaimana mengatasi tadi, karena kan menggunakan gawai ya Bu Misda, karena tidak semua orang tua juga, misalnya siswa itu tidak semuanya mempunyai gawai. Nah, bagaimana nanti ada kerjasama dengan orang tua memberikan pinjaman gawai kepada anaknya pada jam pelajaran tertentu saja. Nah, seperti itu. Oke, Bu, baik. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu mau melaksanakan rencana aksinya? Oh, secepatnya Bu Misda kalau bisa, karena dengan berjalannya waktu juga siswa nantinya kalau saya lambat bertindak kan siswa agak rugi ya Bu, karena dia ketinggalan ya dalam mengikuti pembelajaran. Tentunya secepatnya mungkin dalam minggu ini. Oke, baik Ibu. Mungkin itu kegiatan kita ya sore ini, dan saya berharap nanti nih setelah Ibu melaksanakan rencana aksi, kemudian saya ingin lagi nih ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Ibu terkait pelaksanaan Ibu di kelas ya. Dan terima kasih Bu Rame sudah mau menceritakan permasalahannya gitu ya. Sama-sama Bu Misda. Oke, ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Mungkin itu saja Bu Mis. Oke, kalau begitu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Misda. Tadi saya telah melihat mengamati Ibu Misda saat melakukan coaching menjadi coach, dan sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu Misda. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah menerapkan dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri ya. Kemudian saya juga telah menerapkan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur getah.
Jadi saya sudah dapat menggali ide-ide dari Koci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Apa yang Ibu Misda katakan tadi, seperti apa yang telah saya amati ya Ibu Misda. Ibu Misda telah melakukan atau menerapkan alur tirta, juga menggali ide-ide dari Koci ya Ibu Misda. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ibu Misda, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, baik Ibu. Tadi dalam kegiatan coaching ini saya berharap bahwa saya dapat mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, ya. Kenapa? Karena dengan mendengarkan aktif itu saya dapat menggali lebih dalam lagi kompetensi dan ide-ide yang kreatif dari coaching. Oke, baik Ibu Misda. Jadi Ibu ingin meningkatkan mendengarkan aktif untuk menggali Iya. ide-ide dari coaching tersebut ya. Oke, baik Ibu Misda, sangat luar biasa sekali ya coaching yang telah Ibu Misda lakukan. Semoga Ibu Misda bisa meneruskan coaching ini kepada rekan lainnya untuk meningkatkan kompetensi sekolah. Nah, baik Ibu Misda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, bersama Ibu Mustika ya Bu. Iya. Nah, pada kali ini saya selaku observer dan Ibu Mustika sebagai coach ya Bu ya. Nah, di sini sebagai observer saya ingin mendiskusikan kepada Ibu ada beberapa poin yang nantinya yang akan saya nilai saat Ibu melakukan coaching, ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Kira-kira nih Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Mustika kembangkan dalam proses coaching? Saya ingin mengembangkan kesadaran kehadiran penuh atau present, pertanyaan berbobot, juga mendengarkan aktif. Oke, ada 3 ya Bu ya. Tadi kesadaran penuh, terus tadi menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif. Oke. Nah, kemudian Ibu, untuk kompetensi mana nih Bu kira-kira yang spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Oke, yang ingin saya observasi pada kali ini, saya ingin pada kompetensi yaitu pertanyaan berbobot, agar nantinya saya dapat membuat coach itu bisa berpikir atau mengarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Oke, berarti pertanyaan berbobot nantinya agar coach Ibu lebih menemukan solusi ya Bu ya atas permasalahan yang dihadapi. Oke, nah terkait indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, Ibu ingin indikatornya seperti apa Ibu? Saya ingin menerapkan alur tirta ya Ibu ya, juga ingin menggali ide-ide dari coach sehingga coach bisa menggali permasalahannya. Oke, menggunakan alur tirta, terus ini bisa tergali ya Bu potensi-potensi yang dimiliki coach sehingga permasalahan yang dimiliki oleh coach tadi bisa terselesaikan Bu ya. Oke, baik. Oke, baik Ibu Mustika, nanti akan semoga berjalan dengan baik proses coaching pada kali ini. Nanti setelah Ibu melakukan coaching akan saya lanjutkan dengan pertanyaan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah aman Bu. Cuman ada yang sedikit mengganjal nih Bu di hati. Apa itu Ibu? Begini loh Bu, saya sedang bingung nih Bu.
ya menghadapi siswa-siswa saya. Di kelas saya, terutama itu di kelas 11-7, saya merasa siswa saya ini udah dalam belajar udah aktif, kemudian dalam mengerjakan tugas mereka bisa, saya kasih latihan mereka bisa. Kemudian ketika kegiatan diskusi kelompok, mereka sudah diskusi dengan baik gitu. Ada yang satu dari anggota kelompok itu sudah bisa memberikan penjelasan kepada temannya yang lain. Nah, ketika saya mengadakan ulangan, Bu, nilai ulangan mereka itu rendah. Ya, yang tinggi itu hanya beberapa, mungkin sekitar 10 orang lah, lebih kurang. Ya, jadi yang lainnya itu rendah. Jadi saya dilema di sini, apa sih kenapa sampai bisa begitu loh, Bu? Padahal kalau saya lihat sehari-hari itu mereka bagus gitu. Dalam belajar pun mereka ya bagus-bagus saja, cuman ketika ulangan hasilnya sangat mengecewakan begitu, Ibu. Baik, Ibu Misdah. Jadi di pelajaran sehari-hari baik-baik saja ya Bu Misdah ya, nilainya bagus, tapi tiba-tiba saat dilakukan asesmen nilainya turun ya Bu Misdah ya, tidak sesuai gitu ya. Kira-kira dari cerita Ibu Misdah ini tadi sudah Ibu lihat Bu, apa faktor penyebabnya? Iya, itulah Bu, ketika saya periksa ya ulangan mereka, saya menemukan di situ mereka kurang teliti ya. Jadi ketika mereka menjawab itu ada penjumlahan biasa, misalnya 2x ditambah 3x. Nah, jawaban mereka itu beda-beda gitu. Jadi saya nangkap di sini mereka itu kurang teliti pada saat melakukan penjumlahan. Kadang mereka tidak teliti dalam perkalian. Nah, jadi penyebab pertama yang saya temukan itu adalah kurangnya ketelitian. Nah, yang kedua, selain kurangnya ketelitian, saya menemukan juga kemungkinan nih Bu ya, anak-anak ini kurang belajar lagi di rumah ya, sehingga mereka ketika dilakukan asesmen ya mungkin mereka udah lupa lagi pelajaran yang udah dipelajari sebelumnya. Nah, itu penyebab yang kemungkinan penyebabnya yang saya temukan begitu. Seperti itu ya Bu Misdah. Berarti anak-anak kurang teliti dalam menyelesaikan soal, juga kurang belajar lagi di rumah atau tidak mengulang kembali pembelajaran yang diberikan kepada guru. Menurut Ibu, dari penyebab tersebut, kira-kira apa ya solusi yang tepat untuk menindaklanjuti atau rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oke, mungkin dari permasalahan ini, mungkin saya yang pertama itu memotivasi mereka, yang dimana dalam belajar itu kita perlu ketelitian, ya. Jangan buru-buru, terutama dalam kegiatan asesmen, ya. Sepaham apapun anak, kalau dia buru-buru itu bisa jadi salah nulis, ya. Nah, jadi saya akan sering mungkin mengingatkan dalam mengerjakan tugas, mengerjakan latihan itu jangan diburu-buru, mungkin itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin saya akan memberikan dorongan, ya, dimana mereka ini harus adanya kegiatan belajarlah di rumah, jangan hanya di sekolah, ada kegiatan mengulang lagi pelajaran di rumah. Karena kalau pelajaran seperti matematika, kalau itu tidak diulang-ulangi, maka itu akan lupa. Belajar di sekolah itu hanya tidak akan mencukupi mereka untuk memahami suatu konsep. Mungkin sekarang mereka tahu, besok pasti lupa kalau tidak diulangi. Jadi saya akan mendorong mereka kembali untuk belajar lagi lah di rumah, atau dengan memberikan mungkin tugas tambahan begitu itu. Solusi yang Ibu barusan katakan tadi ya Bu Misdah, itu sudah sangat bagus, dengan memotivasi anak dengan cara diingatkan, bahkan ada filosofi Ki Hajar Dewantara di dalamnya yang memberikan dorongan kepada murid tersebut. Nah, mengingatkan kembali belajar kembali di rumah, lebih banyak berlatih, apalagi ini matematika ya Ibu ya. Iya, Ibu. Supaya juga jangan lupa dia. Nah, luar biasa sekali nih Bu Misdah. Jadi Bu Misdah, kalau kita sudah punya solusi, berarti kita harus memiliki
komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan sehingga rencana Ibu ini tadi dapat terselesaikan dengan baik? Oke, jadi komitmen saya ke depannya adalah mungkin saya akan minta dukungan juga nanti dengan wali kelas terutama, ya, karena wali kelas nanti yang akan berkaitan langsung sama orang tua anak, ya. Jadi saya akan meminta tolong wali kelas untuk menyampaikan kepada orang tua di mana anak ini harus dibimbing juga lah di rumah, maksudnya dipantau adanya kegiatan mereka di rumah itu mengulang pelajaran atau sekedar menanyakan nanti apakah ada tugas atau tidak begitu. Jadi adanya peran orang tua sama wali kelas di sana. Jadi kegiatan ini mungkin akan segera saya sosialisasikan dengan wali kelas dan meminta pertolongan wali kelas untuk mensosialisasikan kembali kepada wali murid begitu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah membuat komitmen yang sangat mantap ini ya Bu Misda, dengan memerankan wali kelas juga orang tua yang akan mensosialisasikan nantinya langsung kepada wali kelas ya Ibu ya, untuk mengajak kerjasama yang baik demi kemajuan anak tersebut. Nah, baik Ibu Misda, harapan Ibu Misda ke depannya setelah Ibu Misda melakukan ini, apa yang ingin Ibu tuju atau apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Oke, harapan saya sih dengan adanya kegiatan belajar lagi di rumah, ya, kemudian dengan siswa ini lebih teliti lagi. Jadi harapan saya itu ketika diadakan lagi asesmen, ya, nilai mereka tidak mengecewakan, ya. Jadi mereka mendapatkan nilai yang emang seperti yang saya harapkan begitu, ya. Dengan belajar sudah menggunakan berbagai metode tapi hasilnya juga tetap rendah, kan itu sangat mengecewakan sekali, Bu. Jadi saya berharap anak-anak saya itu mendapatkan asesmen itu nilainya di atas KKM lah rata-rata begitu, walaupun ada mungkin hanya 1-2 orang. Oke. Saya mau tanya nih Bu Misda, kira-kira kapan Ibu akan mensosialisasikan kepada wali murid itu untuk komitmen yang telah Ibu lakukan ini sehingga harapan yang Bu Misda inginkan terwujud? Mungkin sesegera mungkin Ibu, soalnya kan ini udah mau mid semester, jadi bahkan ada penilaian mid semester lagi, jadi saya akan lebih akan mungkin minggu depan itu sudah terlaksana, ya, insya Allah. Luar biasa sekali ya Bu Misda ya. Akhirnya Ibu Misda bisa menemukan permasalahannya di mana, solusinya apa, hingga Bu Misda bisa membuat komitmen akhir gitu ya. Baik Ibu Misda, saya akan menunggu nih cerita Ibu Misda selanjutnya. Apakah harapan yang Ibu Misda katakan tadi terwujud dengan baik dan bagaimana ke depannya ya Bu Misda ya. Terima kasih sudah mau sharing ke saya ya Bu Misda ya. Semoga sangat bermanfaat nantinya untuk Ibu Misda. Baik, mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Misda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Ibu karena udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sampai jumpa lagi ya Ibu. Oke, sampai jumpa Ibu. Oke, baik. Ibu Mustika, bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu, berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Mustika setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya sangat senang karena saya mampu membuat coaching, membuatkan ide-ide yang ada. Oke, terekam ya Bu ya, ide-idenya. Oke, di sini ada sedikit pertanyaan Ibu Mustika yang ingin saya tanyakan, yaitu apa nih yang sudah dilakukan atau indikator pencapaian apa yang sudah berkembang pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Baik. Menurut saya sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan kompetensi. Saya juga sudah mencoba untuk melakukan kehadiran penuh
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang menurut saya itu berbobot seperti itu Ibu. Oke Ibu, sama ya Bu, berdasarkan hasil observasi saya juga seperti itu tadi ya. Ibu sudah menggunakan alur tirta, terus kemudian Ibu melakukan semua kompetensi inti tadi, dan juga Ibu juga tadi sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah selanjutnya ini Ibu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira nih Ibu, berdasarkan pengamatan Ibu nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi ke depan? Oke, yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya itu kehadiran penuh ya Ibu ya, atau present, di mana dengan kehadiran penuh mungkin saya bisa menciptakan pertanyaan yang memang ya sudah berbobot, mungkin jauh lebih baik lagi gitu ya Ibu ya, dan agar lebih fokus dalam melaksanakan coaching. Oke, jadi dengan kehadiran penuh tadi Ibu bisa memberikan pertanyaan lebih berbobot ya Bu, sehingga fokus terhadap coaching tadi ya Bu dalam menyelesaikan solusinya, bukan solusinya Bu ya. Oke Ibu Mutika, terima kasih untuk waktunya. Demikian proses pertanyaan pasca observasi kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bu. Semua guru Meski berbagai budaya